Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Yuliani Muslimah, nomor urut 1. Dan perkenalkan, nama saya Rifana Putri Apriyanti Answari, nomor urut 32. Kami akan menjelaskan tentang teori-teori yang ada di dalam sosiologi. Yang pertama ada teori konflik, yang kedua teori fungsionalisme struktural, yang ketiga ada teori pertukaran, dan yang keempat ada teori dramaturgi. Dan yang terakhir kami akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang ada antara teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Yang pertama ada teori konflik. Conflict is the basic of life. Demikian ungkapan untuk menggambarkan fenomena konflik sebagai fakta dasar dalam kehidupan. Manusia dimanapun berada akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Sepanjang peradaban manusia di muka bumi, konflik merupakan warna lain kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Darwinisme bahkan sudah lama melihat fenomena konflik dalam kehidupan bersama sebagai struggle dan survival of the fittest. Prinsip ini berarti dalam kehidupan manusia selalu terjadi perjuangan untuk kelangsungan hidupnya, yang menyebabkan terjadinya konflik. Konflik berlaku dalam semua aspek relasi sosial, yang bentuknya seperti dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dan kelompok. Akan tetapi, hanya relasi-relasi pertentangan objektif dan struktural yang menjadi fokus perhatian analisis sosiologi konflik. Sedangkan perasaan subjektif seperti amarah, kebencian, antipati, keinginan akan balas dendam, dan sebagainya, bukan relasi pertentangan yang objektif dan struktural, sehingga tidak menjadi perhatian analisis teori konflik. Sebagai contoh, orang dapat bersahabat satu dengan yang lain, kendati pun ada perkara objektif yang memisahkan mereka. Orang juga bisa saling memusuhi walaupun tidak ada dasar objektif yang memisahkan mereka. Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik, dapat juga dipakai sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, tetapi juga dapat mendorong keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mencari solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak. Karena itu, jangan cuma mencari penyebab konflik, tetapi juga harus mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Teori konflik itu sendiri adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Adapun teori konflik menurut ahli, pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx pada tahun 1950-an dan 1960-an. Teori konflik mulai berebak. Yang pertama, Karl Marx bisa dikatakan sebagai pencetus awal mula teori konflik yang berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas, atau sosialisme. Dalam hal ini tentu saja identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Kelas sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx terjadi pertentangan pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari proletar dan borjuis. Dan yang kedua adalah Ralph Dahrendorf. Teori konflik ini dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya saja kajian tentang arti kemiskinan yang bisanya melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan ini terbentuk karena masyarakat miskin akan berupaya melakukan sesuatu hal yang bisa meningkatkan pendapatannya.
Menurut teori ini, masalah sosial muncul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Ada dua perspektif dalam teori konflik, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Oleh karena itu, teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan tersebut. Berbeda dengan teori Marxis, teori non-Marxis berfokus pada konflik antar kelompok sosial di masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lain. Dan ada pula penyebab-penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan yang dapat memicu konflik. Yang ketiga, ada perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Adapun macam-macam konflik serta contohnya di masyarakat, antara lain konflik pribadi. Konflik ini terjadi disebabkan adanya dua individu yang saling tidak menyadari kesalahan dari masing-masing. Dalam konflik pribadi, masing-masing individu akan saling berusaha untuk saling menjatuhkan. Contohnya, perselisihan di antara ketua dan sekretaris dalam suatu organisasi yang diantaranya memiliki pendapat yang berbeda. Yang kedua, ada konflik kelompok. Konflik yang terjadi di antara dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan yang sama namun memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda. Contohnya saja tawuran antar pelajar yang terjadi di ibu kota yang menyertakan banyak peserta tawuran mengakibatkan kerusakan infrastruktur kota seperti halte maupun tanaman hias di pinggir jalan. Yang ketiga, ada konflik antar kelas. Konflik yang terjadi pada individu maupun kelompok yang berada di tingkatan kelas yang berbeda. Kelas yang dimaksud dalam hal ini adalah kedudukan seorang individu atau kelompok dalam masyarakat secara vertikal. Contohnya seperti adanya demo para buruh pabrik yang menuntut pemilik pabrik untuk menaikkan upah yang selama ini mereka rasa kurang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. 2. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme lainnya, sehingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut linguistik fungsionalis, di mana ini menjadi paduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling terindependasikan satu sama lain dan fungsional sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional ini. Selain itu, antropologi fungsional Malinowski dan Rothschild Brown juga membantu membentuk berbagai
perspektif fungsional modern. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah visi substantif mengenai tindakan sosial dan strateginya dalam menganalisis struktur sosial. Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Dan ini contoh-contoh tulisan dari teori fungsionalisme struktural. Yang pertama, membayar pajak. Bagian kehidupan yang dapat diberi penjelasan mengenai teori struktural fungsional ini misalnya saja adalah membayar pajak. Yang dilakukan masyarakat, sejatinya pajak yang dikeluarkan tersebut untuk kepentingan bersama, baik pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi yang dikelola dengan baik oleh negara yang memutuskan unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Disinilah sangat terlihat bahwa kecenderungan masyarakat yang rajin dalam membayar pajak secara tidak langsung telah memikirkan kebersamaan dalam hidupnya. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai contoh lembaga pendidikan adalah bagian daripada teori struktural fungsional. Contoh ini bisa dikemukakan karena masyarakat yang untuk kepentingan bersama, baik pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi yang dikelola dengan baik oleh negara yang memutuskan unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Disinilah sangat terlihat bahwa kecenderungan masyarakat yang rajin dalam membayar pajak secara tidak langsung telah memikirkan kebersamaan dalam hidupnya. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai contoh lembaga pendidikan adalah bagian daripada teori struktural fungsional. Contoh ini bisa dikemukakan karena masyarakat yang mendorong suksesi kehidupan dengan masuk dalam lembaga pendidikan tertentu. Misalnya saja, untuk memperbaiki SDM, pemerintah membangun pendidikan formal. Untuk membangun karakter yang baik, pemerintah membangun pendidikan non-formal. Dan untuk menunjang keterampilan, pemerintah kemudian menyusun dengan membangun pendidikan informal. Yang ketiga adalah lowongan kerja. Mengenai gambar dalam teori struktural fungsional ini adalah lowongan kerja yang didorong pemerintah sebagai cara mengatasi pengangguran dan solusi di Indonesia secara tidak langsung. Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu. Berdasarkan tatanan sosial tertentu, objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata. Adapun prinsip-prinsip teori pertukaran ini adalah yang pertama, satu analisis, yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu. Yang kedua ada motif pertukaran. Diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan memerlukan sesuatu, tetapi itu tidaklah merupakan tujuan yang umum. Artinya orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas. Yang ketiga, faedah atau keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh sebuah hadiah atau reward yang terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Cost dapat didefinisikan sebagai upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepuasan ditambah dengan reward apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau reward yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan. Yang keempat, pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan berupa motivator yang umumnya dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan emosional. Reward adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial atau social approval. Teori pertukaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pertukaran perilaku. George Casper Homen adalah seseorang sosiolog Amerika dan pendiri sosiologi perilaku dan teori pertukaran. Homens terkenal karena penelitiannya dalam
perilaku sosial dan karya-karyanya termasuk Human Group. Teori pertukaran dan berbagai proposisi digunakan untuk menjelaskan perilaku sosial. Dalam sosiologi dan psikologi sosial, Homans dianggap sebagai salah satu teori sosiologis utama pada periode dari tahun 1950 hingga 1970-an. Teori pertukaran Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran. Hukuman teori ini dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis di mana orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Adapun asumsi teori ini adalah interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Namun bagi teori pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja, karena hal yang dipertukarkan adalah hal yang tidak nyata. Seseorang misalnya bekerja di sebuah perusahaan tidak hanya mengharapkan ganjaran ekstrinsik berupa upah, tetapi juga ganjaran intrinsik berupa kesenangan, persahabatan, dan kepuasan kerja. Pemikiran teori ini dapat dilihat oleh skema berikut. Homans menjelaskan proses pertukaran dengan 3 proposisi, yaitu proposisi sukses, stimulus, nilai. Dalam merumuskan proposisi tersebut, ia mencoba saling mengaitkan 3 proposisi itu dalam sebuah teori pertukaran. Adapun ketiga proposisi itu adalah yang pertama, proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, semakin sering sesuatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Seorang anak mendapatkan nilai rapor yang bagus setelah ia belajar sungguh-sungguh dan tekun. Proposisi ini menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang. Yang kedua ada proposisi stimulus. Yang khusus atau seperangkat stimuli merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu. Semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Proposisi ini menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadi peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Makin sering dalam peristiwa tertentu tingkah laku seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain, makin sering pula orang lain itu mengulang tingkah lakunya. Sebagai contoh dapat kita lihat pada mahasiswa yang menginginkan nilai yang baik dan dengan kesadaran ia selalu mengikuti perkuliahan serta belajar sebelum ujian. Ia merasa bermanfaat dari belajar bersama sebelum ujian, maka ia akan melakukan kembali belajar secara bersama dengan teman-temannya untuk mendapatkan nilai hasil ujian yang baik. 3. Proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarah oleh orang lain terhadap aktor. Makin bernilai bagi sesuatu tingkah laku orang lain yang ditunjukkan kepada, makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah laku itu. Sebagai contoh, ada dilihat pada tingkah laku mahasiswa yang menganggap bahwa ia mempunyai kesempatan untuk melihat sesuatu konsep favoritnya dan di saat yang sama ia harus menyampingkan perkuliahannya karena ia masih dapat kuliah di hari yang lain. Ini artinya menganggap mana yang lebih penting, kuliah atau menikmati konsep yang menyenangkan. Teori pertukaran yang dibangun oleh Georg Cherhomen merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Homans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat dimunculkan sesuatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengetahui proses interaksi, namun ia juga memperoleh bagian cara menerangkan fenomena yang muncul dari proses interaksi. Ini adalah beberapa asumsi yang membentuk teori pertukaran. Yang pertama, seseorang termotivasi untuk mempertahankan beberapa nilai atau ganjaran ketika mereka harus menyerahkan suatu biaya, demikian dibatalkan oleh social world.
Yang kedua, mengejar pertukaran sosial di mana mereka menerima lebih banyak hadiah daripada biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada imbalan dan biaya dapat berupa barang material atau bisa juga dalam bentuk lainnya seperti perasaan atau kenyamanan. Yang keempat, ada biasanya berharap untuk mendapatkan penghargaan yang sama ketika mereka mengeluarkan biaya yang sama atau ekuitas pertukaran. Yang kelima, ada orang akan memutuskan hubungan jika mereka yakin biayanya lebih besar daripada imbalannya. Yang keenam, ada saat mengukur imbalan dan biaya orang membandingkan dengan harapan pengalaman sebelumnya atau alternatif lainnya, misalnya dampak dari hubungan tersebut. Yang ketiga, ada teori dramaturgi. Erving Goffman merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi sebagian kalangan, terutama bagi mereka yang tergolong ke dalam para akademis, pelajaran, ataupun mahasiswa. Erving Goffman lahir di Alberta, Kanada, 11 Juni tahun 1992. Ia adalah seorang sosiolog Kanada-Amerika besar yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sosiologi Amerika modern. Seorang akademis yang menamatkan studinya di Universitas Chicago, beliau dikenal sebagai anggota aliran Chicago dan sebagian teoritis interaksionisme simbolis. Beliau membuat sebuah teori yaitu dramaturgi. Teori dramaturgi banyak digunakan untuk berbagai kepentingan riset, karya tulis ilmiah, serta bahan pembelajaran. Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris yaitu dramaturgi, dari kata drama yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Menurut Goffman, tahun 1959, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai bentuk alur cerita pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Menjelaskan bahwa dramaturgi adalah sebuah teori yang dapat menginterpretasikan kehidupan sehari-hari dari manusia. Manusia ibarat memainkan sebuah pertunjukan di panggung. Di dalam panggung itu terdiri dari panggung depan dan belakang. Di dalam panggung depan terdapat setting dan personal front, yang selanjutnya dapat dibagi menjadi penampilan dan gaya. Contoh memahami teori dramaturgi dalam kehidupan sehari-hari. Contohkan saja dengan seorang mahasiswa. Ia bernama Farhan. Farhan adalah seorang mahasiswa. Ia juga ikut dalam kegiatan organisasi. Ketika hendak pergi ke kampus, kantin perpustakaan, ataupun fasilitas kampus lainnya, dia mungkin harus menyesuaikan dirinya sebaik mungkin, berpenampilan selayaknya mahasiswa, membawa buku, pena, serta laptop. Sikap yang ia bentuk itulah yang dinamakan dramaturgi. Farhan sebagai individu memainkan perannya sebagai mahasiswa. Ia ke kampus membawa buku, pena, dan laptop untuk menunjang perkuliahannya. Di samping itu, ia memantaskan diri dengan menggunakan pakaian selayaknya mahasiswa dengan selera fashionnya. Farhan sebagai individu mahasiswa adalah dia yang dicirikan di atas tadi ketika berinteraksi dan berhadapan dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat kampus. Kehidupan bermasyarakat inilah yang menjadi objek panggung depan. Ketika Farhan sudah di rumah, kontrakan, atau di kos, dia adalah individu yang berbeda atau jarang ditonjolkan. Keadaan seperti itu dinamakan di balik panggung atau layar, layaknya sebuah panggung teater, studio acara, ataupun lokasi syuting. Para aktor yang sedang di belakang layar tentu melakukan hal-hal yang berbeda ketika di depan layar. Mereka bisa lebih santai dan menjadi dirinya sendiri saat berada di belakang layar. Begitu juga Farhan. Pada kondisi di belakang layar, Farhan melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya ketika di kampus. Bisa jadi suatu kebiasaan itu kurang berkenan jika dilihat oleh halayak luas. Dan yang terakhir ada perbedaan teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Yang pertama, menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Yang kedua, setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. Yang ketiga, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas umum. Yang keempat, konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi manifest, dan keseimbangan. Sedangkan menurut teori konflik, yang pertama masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh
pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Yang kedua, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap desintegrasi sosial. Yang ketiga, keteraturan dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Yang keempat, konsep-konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa terkecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah teori fungsional adalah semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Sedangkan teori konflik adalah masalah sosial yang timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.